Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Allah kembali pertemukan kita di majelis ilmu di Masjid Al-Mahiri yang sama-sama kita cintai setelah lama libur ya. Maksudnya sayanya yang libur. Dan karena saya baru sekali ini kan setelah Idul Fitri ya, maka saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Mudah-mudahan Allah menerima amal-amal saleh kita di bulan Ramadan kemarin dan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kalau dalam tradisi Indonesia ditambah minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang Allah rahmati, kalau kurang lebih 1 bulan yang lalu kita baru menyelesaikan Ramadan dan kita juga baru saja bertemu dengan Idul Fitri, maka 1 bulan yang akan datang lebih kita akan bertemu dengan Idul Adha, hari raya atau yang sering disebut dengan hari raya kurban. Dan karena itu di kesempatan pagi hari ini saya diamanahkan untuk menjelaskan tentang fikih kurban atau fikih udhiyah ya, yang insya Allah akan kita bahas di pagi hari ini. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar kurban, silahkan nanti kita dipertanyakan dan kemudian kita akan bahas dan kita akan memperkaya kajian kita dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Idul Adha sering disebut dengan Idul Kurban, gitu ya. Maka kita mulai dari kurban. Apa yang dimaksud dengan kurban? Ternyata kurban yang dimaksud bukan kurban dalam bahasa kita. Nah, bukan korban, mengorbankan itu kan. Kurban itu bahasa Arab. Qaf, ra, ba, alif, nun. Diambil dari kata qarraba yuqarribu, yang artinya mendekat. Kalau kita sering mendengar ada istilah qarib, qarib itu artinya dekat. Kalau qarraba yuqarribu, mendekat. Maka kurban, qaf, ra, ba, alif, nun, kurban, yang dalam bahasa Arab itu secara bahasa artinya adalah kullu ta'atin, semua ketaatan, yataqarrabu biha ilallah ta'ala, semua ketaatan yang dilakukan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketaatan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendekat kepada Allah itu disebut dengan kurban. Salat kita itu kurban. Tilawah kita itu kurban. Siam, saum dan siam kita kemarin itu juga kurban. Karena kurban itu kullu ta'atin, semua ketaatan. Yataqarrabu biha ilallah ta'ala, semua ketaatan yang dilakukan untuk mendekat kepada Allah, maka itu disebut dengan kurban. Dan ibadahnya apa saja? Termasuk di dalamnya adalah menyembelih hewan tertentu di hari ke-10 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik. Itu juga disebut dengan kurban. Nah, tetapi pembahasan kurban ini mengalami penyempitan makna.
mengalami penyempitan makna yang arti asalnya dia luas, semua ibadah, semua ketaatan, tapi kemudian mengalami penyempitan makna, dan istilah kurban ini lebih dekat kepada ibadah tertentu yang bernama menyembelih hewan tertentu di hari ke-10 Dzulhijjah yang tinggal sebulan lebih ya, sampai hari terakhir dari hari tasyrik. Maka Idul Adha juga disebut dengan Idul Qurban. Sedangkan Adha sendiri, tadi kalau kurban itu adalah menyembelih hewan tertentu di hari ke-10 sampai hari tasyrik. Kalau Adha sendiri diambil dari kata-kata udhiyah yang artinya kullu ma dzubiha minal ibli wal baqari wal ghanam yauman nahar wa ayyam tasyrik. Semua hewan yang disembelih di hari 10 Dzulhijjah sampai hari-hari tasyrik itu disebut dengan adha. Jadi sedikit berbeda. Kalau kurban adalah ibadahnya, penyembelihannya. Kalau udhiyah, kalau adha hewannya. Gitu ya. Kalau kurban adalah penyembelihannya, perbuatannya. Kalau adha adalah hewannya. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sendiri aja Pak? Oh Masya Allah. Pada capek. Oh lihat. Nah, kurban ini atau tadhiyah atau udhiyah atau dhahiyah ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna a'tainakal kautsar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Karena Allah sudah memberikan kepada kita nikmat yang banyak, fasalli, maka salatlah di rabbik, kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Jadi fasalli li rabbika wanhar, salatlah kamu hanya kepada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Itu dalil yang sangat jelas ya tentang masyru'iyati, tentang kesyariatannya atau disyariatkannya menyembelih hewan kurban. Ya. Dan di dalam Al-Quran kita banyak temukan, misalnya di dalam ayat yang lain dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah." Dan hewan-hewan unta itu kami jadikan untuk kalian min sya'airillah, termasuk syiar-syiar Allah. Syiar-syiar Allah itu maksudnya itu salah satu hewan yang disyariatkan untuk disembelih di hari ke-10 sampai akhir hari tasyrik. Okay. Dan kita temukan dalam banyak hadis, kalau tadi tentang Al-Quran, dan di banyak hadis Rasulullah SAW menjelaskan disyariatkannya menyembelih hewan kurban itu. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshain. Rasulullah itu menyembelih 2 ekor domba besar yang berwarna putih kehitaman, kabshain, amlahain yang memiliki 2 tanduk, akranain yang memiliki 2 tanduk, dzabahahuma biyadihi yang disembelih langsung oleh tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wasamma wa kabbar. Rasul membaca bismillah wa kabbar, dan Rasul membaca Allahu akbar. Makanya kita disunahkan untuk membaca bismillahi Allahu akbar pada saat menyembelih. Dalilnya ini. Dan banyak dalil lain yang kita temukan dalam hadis sebagaimana kita temukan dalam Al-Qur'an, dan itu menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban di hari ke-10 sampai akhir hari tasyrik itu disyariatkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau itu disyariatkan, maka apa hukumnya menyembelih hewan kurban itu? Apa hukumnya? Hukumnya adalah sunnatun muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan wa yukrahu tarkuha ma'al qudrati 'alaiha, dan makruh
Makruh itu apa? Allah nggak suka. Tarkuha, kalau dia ditinggalkan. Ma'al qudrati 'alaiha, sedangkan orang itu mampu menyembelih hewan kurban. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Dan Allah tidak suka, makruh, kalau ada orang mampu membeli, mampu menyembelih, mampu berkurban di tanggal 10 dan hari-hari tasyrik itu, dia mampu secara finansial, tapi kemudian dia sengaja meninggalkannya. Saya nggak mau menyembelih, saya maunya nanti dikirim aja oleh masjid, tapi nggak mau berkurban misalnya, padahal dia mampu. Maka para ulama kita mengatakan makruh alaih, Allah nggak suka terhadap perilaku itu, padahal dia mampu. Hal itu berdasarkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah SAW, man lahu si'ah, siapa yang memiliki keluasan harta, memiliki kecukupan harta bahkan berlebih, walam yudhahi, dan dia sengaja untuk tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, janganlah dia dekat-dekat tempat sholat kami. Kata Rasul, dia mampu bahkan berlebih, kemudian sengaja tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Maksudnya adalah bukan nggak boleh sholat, maksudnya tidak pantas dia sholat 5 waktu. Dia tahu ada umat Islam lain yang membutuhkan, dia sadar dirinya memiliki kemampuan, tapi memilih untuk tidak berkurban, tidak pantas. Gitu. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat musalla kami. Karena kalau orang yang dekat musalla, orang yang sholat bersama kaum muslimin, orang yang menegakkan sholat 5 waktu seharusnya, dan dia mampu, seharusnya dia tidak meninggalkan sunnah muakkadah ini, gitu ya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau itu adalah hukumnya, lalu apa fadluha, keutamaannya? Keutamaannya, di antara keutamaan yang paling besar adalah bahwa ibadah yang paling utama di hari raya Idul Adha nanti, di hari ke-10 dan hari-hari tasyrik, adalah ibadah yang paling utama adalah menyembelih hewan kurban. Jadi keutamaan menyembelih hewan kurban adalah dia ibadah yang paling utama di hari ke-10 dan hari-hari tasyrik itu, mengalahkan ibadah-ibadah yang lainnya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, saya bacakan hadisnya. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahr, tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak Adam yauman nahr, pada hari ke-10 Dzulhijjah nanti, ahabbu ilallah, yang Allah cintai, tidak ada amal yang Allah cintai dari anak Adam di tanggal ke-10 Dzulhijjah, min ihraqid dam, tidak ada yang Allah cintai kecuali menyembelih hewan kurban. Kenapa? Dilanjutkan oleh Rasul, innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha, hewan kurban itu akan datang kepada yang berkurban itu nanti pada hari kiamat. Biquruniha, datang dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, datang dengan bulu-bulunya, wa azlafiha, datang dengan kuku-kukunya. Bayangkan, nanti di akhirat pada saat kita membutuhkan pertolongan, ada yang nolong kita. Yang nolong kita itu adalah hewan kurban itu. Nyari patesa, mana patesa? Gitu. Itu kurbannya patesa. Itu kalau setahun sekali. Kalau setiap tahun, semuanya. Dia datang dengan tanduk-tanduknya, dia datang dengan bulu-bulunya, dia datang dengan kuku-kukunya. Kenapa Rasul menyebut 3 ini? Karena bulu, kuku, dan tanduk tidak dimakan. Ya enggak? Ada yang makan bulu di sini? Bulu kambing, digulai gitu misalnya. Enggak ada kan? Nah, karena dia tidak dimakan,
dan cenderung orang mengabaikannya, ternyata tidak diabaikan oleh Allah. Jadi bukan hanya dagingnya yang datang, tapi yang diabaikan oleh manusia, kuku-kukunya itu, kukunya si kambing itu, atau hewan kurban yang lain, sapi. Kuku-kukunya yang tidak dianggap oleh manusia datang juga. Artinya ini isyarat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ibadah itu sempurna, sempurna 100%. Tidak ada satupun yang hilang dari hewan tadi itu. Bahkan kukunya dihitung, bulunya dihitung, tanduknya juga dihitung, padahal dia tidak dimakan. Sempurna. Pendapat yang lain mengatakan, dan ini diriwayatkan, dan ini walaupun hadisnya dhaif, gitu ya. Hewan kurban ini akan mendatangi seseorang dan di hari kiamat dan menjadi hewan tunggangannya pada saat melewati sirat. Pada saat melewati sirat. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kata Rasul, gemukkanlah hewan kurbanmu. Jadi diminta untuk menyembelih yang gemuk. Kenapa? Karena engkau nanti akan menungganginya nanti di akhirat pada saat di atas sirat. Ya, tapi ini ya apa namanya, tidak secara hakikat. Karena repot juga. Kalau yang kambingnya kurus, kitanya lebih besar. Susah juga dia jalannya. Gitu ya. Jadi jangan dibayangkan secara hakikat. Apalagi sapi yang 7 orang. Pak Jono naik di situ. Semua naik di situ. Pak Shoaib semua. Jadi tidak secara hakikat. Maksudnya adalah ini akan memudahkan seseorang nanti urusannya di akhirat. Karena kita di akhirat butuh penolong. Dan salah satu yang menolong kita, amal soleh terbaik adalah menyembelih hewan kurban di 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik. Masih ada waktu, masih panjang, 1 bulan lebih. Tanggal berapa ya? Juni 5 apa 6 ya? Masih sebulan lebih. Ya, sebulan lebih. Masih ada waktu ya. Yang berniat dari sekarang menyisihkan ya. Atau yang sudah niat tambah kuat niatnya, dia akan menjadi penolong kita nanti di akhir. Dilanjutkan oleh Rasulullah SAW masih dalam hadis yang sama. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Kata Rasulullah SAW, darah ketika disembelihkan darah mengucur dong. Tetesan pertama dari darah itu, sebelum tetesan pertama dari darah itu menyentuh bumi, pahala hewan ini sudah sampai ke Lauhil Mahfuz, sudah sampai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan. Jadi kambing itu ketika mau disembelih, biasanya di sini sampai ini. Ayo dong. Wah, kelihatan dari tatapannya. Jaga. Sebelum hewan itu disembelih dan ketika disembelih, sebelum tetesan pertama itu menyentuh bumi, hewan 100% itu, maksudnya pahala 100%, seluruhnya sampai kepada atas nama si fulan sebelum darah itu menyentuh bumi. Artinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung. Ini hadisnya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla an yaqa'a 'ala al-ard. Sebelum tetesan pertama dari darah yang disembelih itu menyentuh bumi, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di bagian akhir Rasul mengatakan fatibu biha nafsan. Maka bersihkanlah jiwamu dengan itu. Ternyata di antara hikmahnya juga, selain dia akan menjadi penolong kita di akhirat, tibu biha nafsan, kata Rasul. Bersihkan jiwamu dengan hewan kurban itu. Loh, kira-kira jiwa kita yang dibersihkan apanya, Pak? Yang berhubungan dengan hewan kurban. Minimal 2. Kita punya penyakit jiwa. Yang pertama adalah bakhil. Ya. Bukhl itu sifatnya pelit, orangnya disebut dengan bakhil. Ya, bukhl, bakhil, pelit. Apa ya selain pelit itu?
Medit. Oh ya. Merek GHC ya. Penyakit pertama adalah bakhil. Dan penyakit yang kedua adalah hubbud dunia, cinta dunia. Kita, jiwa kita nih, semua orang punya penyakit ini. Karena manusia punya tabiat dasar. Tabiat dasar yang pertama adalah pelit. Kirain pelit. Coba Bapak Ibu kebanyakan, tapi saya yakin di sini nggak jauh berbeda ya. Kalau ada uang merah, uang biru, sama uang hijau, sedekah kita yang mana duluan? Yang merah, wis keren Pak RW. Nah, kita nih cenderungan jiwa kita lebih memilih pelit, lebih memilih sedikit bersedekah, dan itu Allah minta kita lawan. Kita hancurkan kekikiran kita itu, kepelitan kita itu dengan cara berkurban nanti. Sekarang rata-rata berapa Pak? 3 juta ya? Itu kambing saja. Berapa Pak? Udah ada lirisnya belum? 3 jutaan ya? Oh 4 juta? Oh 4 juta. Tuh. Ya kan? Kan sekarang dolar semakin mahal ya? Semakin mahal, pikiran kita tuh semakin mencegah kita tuh untuk jangan, sayang tuh duit, sayang tuh. Tapi itu yang Allah minta, itu yang Rasul minta, lawan pikiran kita itu, kepelitan kita harus hancurkan. Karena cara mengobati sifat bakhil, sifat pelit, mengobatinya gimana Pak? Tidak ada cara lain kecuali memaksakan untuk sedekah, nggak ada cara lain. Jadi supaya kikir kita hilang, paksakan untuk sedekah. Itu cara melawannya. Termasuk hubbud dunia yang kedua tadi. Mencintai dunia secara berlebihan. Duit kita kumpul Pak, ngumpul ini susah. Disuruh nyembelih hewan kurban. Sekarang 4 juta misalnya. Kalau sapi satu orang berapa biasanya? 4 juta juga. 4 juta juga. Nah, kita lawan dua sifat buruk dalam diri kita, kikir dan cinta dunia, dengan cara menyembelih hewan kurban. Dan ini adalah ibadah paling utama. Bahkan disebut Bapak Ibu, kalau misalnya seseorang, oleh para ulama kita disebut, seseorang misalnya di tanggal 10 atau hari tasyrik itu punya uang 4 juta, sudah, kemudian membeli hewan kurban. Dan kemudian dia menyembelih hewan kurban yang seharga 4 juta itu misalnya. Tapi kemudian ada pilihan yang lain. Dia ngasih ke Masjid Al-Muhairi 10 juta. Oke, 4 juta membeli hewan kurban, 10 juta ngasih ke sedekah ke Masjid Al-Muhairi. Kira-kira mana yang afdal? Menurut para ulama kita adalah yang paling afdal adalah yang 4 juta, karena dia membeli hewan kurban, daripada yang 10 tapi bentuknya sedekahnya bukan kurban. Walaupun beda antara 4 dengan 10. Dengan catatan itu di hari tasyrik, di hari ke-10, dan di hari tasyrik 11, 12, 13. Tapi kalau di hari yang lain tentu yang 10 yang lebih baik. Oke, niatkan. Yang belum punya niat, mudah-mudahan punya niat. Yang sudah punya niat, mudah-mudahan semakin kuat niatnya. Oke, itu keutamaan. Selanjutnya, nanti kita kayakan dalam tanya jawab saja ya. Selanjutnya, mimman takun. Apa syarat hewan kurban itu? Ada 4 syarat hewan kurban yang sah dikurbankan, yang sah menjadi hewan kurban sembelihan di hari ke-10 sampai hari tasyrik. Yang pertama adalah al-an'am. Bapak Ibu, syarat pertama, hewan kurban itu harus hewan ternak, harus binatang ternak, tidak boleh selain binatang ternak. Dan yang dimaksud al-an'am di dalam Al-Quran, di dalam hadis adalah cuma 3. 1, kambing atau domba.
2 sapi atau kerbau, 3 unta. Selain ini walaupun diternak tidak masuk makna Al-Qur'an al-an'am. Bebek diternak kan? Nah, misalnya Pak RW, kalau saya mau bebek 10 pas pas nanti hari 10 Dzulhijjah 10 bebek, itu kan hewan ternak. Iya, bahasa Indonesianya hewan ternak, tapi bukan al-an'am yang dimaksud di dalam Al-Qur'an. Apalagi yang diternak ya Pak, selain hewan selain ayam, apalagi soang. Soang diternak aja, diternak ya. Jadi cuma 3 itu. Selainnya walaupun ada kata ternak dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu bukan al-an'am yang dimaksud di dalam Al-Quran, bukan al-an'am yang dimaksud di dalam al-hadis. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua adalah cukup umur. Hewan ternak yang kita sembelih itu harus cukup umur. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Harus cukup umur. Cukup umur tuh berapa? Domba 6 bulan minimal. Iya, 6 bulan. Kalau yang di sate-sate itu berapa bulan? 5 bulan. 5 bulan juga. Yang disebut apa? Batibul ya? Oh, batibul. Oh, kalau Batibul. Saya dengar doang tuh. Rencana mau nyari juga tuh. Pengen tahu. Batibul. Nah, kalau ini kalau sudah mencapai 6 bulan itu boleh. Ingat ya, domba 6 bulan minimal. Lebih dari itu semakin bagus. Baik. Yang kedua adalah al-ma'iz, kambing. Kambing itu 1 tahun. Domba 6 bulan, kambing itu 1 tahun. Kita bisa membedakan ya kambing sama domba. Wa minal baqar, sedangkan sapi atau kerbau sanatan, 2 tahun. Wa minal ibli ma lahu 5 sinin, dan sedangkan unta 5 tahun. Jadi domba 6 bulan, kambing 1 tahun, sapi 2 tahun, unta 5 tahun. Ingat tuh. 6, 1, 2, 5. Jadi kalau pas beli, terutama panitia, pastikan dia sudah cukup umur. Ya biasanya yang tukang petaninya apa yang disebut, dia paham itu. Katanya salah satunya harus sudah upak apa namanya? Upak ya. Mereka lebih tahu lah. Saya juga nggak paham antara 6 bulan sama 1 tahun, rasa-rasanya sama aja gitu. Mereka lebih tahu. Oke. Jadi harus cukup umur. Yang pertama harus hewan ternak. Yang kedua harus cukup umur. Yang ketiga adalah salimun minal uyub, tidak cacat. Pastikan hewan ternak kita, hewan kurban kita tidak cacat. Yang dimaksud dengan tidak cacat adalah 1. Ini berdasarkan hadis ya. Saya langsung poinnya saja. Berdasarkan hadis, yang dimaksud tidak cacat itu adalah al-maridhatul bayyin, tidak sakit parah. Misalnya sekarang, bukan sekarang, 2 tahun yang lalu, marak PMK, penyakit mulut dan kuku, PMK. Tapi sekarang isunya nggak ada ya, berarti lebih aman. 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, marak, dan banyak yang dijual itu kelihatan. Ya, katanya kan kukunya pada bengkak, terus ada di mulutnya pada pecah ya, berbusa dan begitu seterusnya. Nah, pastikan tidak sakit parah. Kalau cuma sakit flu biasa, ya itu nggak ada masalah. Kan kadang dia ada ingus gitu ya. Kalau tidak parah tidak masalah. Tapi kalau sakit parah itu termasuk yang dilarang. Yang kedua al-auraul bayyin, tidak buta. Ya, jadi kalau beli pastikan matanya buta apa tidak. Tahu buta apa nggak buta gimana Pak? Pak Jono itu urusan Pak Jono dah. Merah. kalau lihat merah berarti nggak buta ya.
Yang ketiga, al-arja'ul bayyin. Al-arja itu tidak pincang. Ya, termasuk misalnya hati-hati pada saat bawa hewannya. Iya, kesleo. Di tempatnya bagus, oke dia. Pas dibawa, ditaruh di punggung pakai motor, soalnya. Itu misalnya. Tiba-tiba dia jatuh. Jatuh pas mau disembelih, ternyata pincang. Nah, itu termasuk ini. Jadi hati-hati bawa hewan kurban itu. Ya, hati-hati. Selanjutnya al-ajfa, tidak boleh juga terlalu kurus. Nggak boleh terlalu kurus. Jadi kalau beli walaupun yang murah misalnya gitu ya. Tapi nggak boleh terlalu bohai, bagus tuh. Cari yang bohai. Terlalu kurus itu yang ininya kelihatan nih Pak. Apa nih namanya? Kalau nusuk ya. Kan ada tuh kambing-kambing yang kelihatan, itu nggak boleh. Bagus tadi bahasa ibu tuh bohai. Cari yang gemoy. Termasuk al-ghibba, al-aqba. Apa tuh? Tidak boleh yang sebagian besar kupingnya hilang. Misalnya digigit sama anjing apa? Kambing lain berantem gitu, terkena terus copot sebelah. Itu nggak boleh. Termasuk yang hilang sebagian besar tanduknya. Dia patah, dia akan suka itu tuh. Kalau ditaruh di masjid kan suka beradu dia. Nah, beradu tiba-tiba patah. Nah, itu nggak boleh. Nah, panitia juga harus jeli itu. Jangan sayang, ya nggak bisa sayang. Syaratnya tidak terpenuhi. Dipotong tetap tapi tidak bisa sebagai hewan kurban, sedekah biasa. Oke. Baik, kita percepat. Tadi udah bunyi ya. Kita percepat. Waktu memotong. Kapan waktu memotong? Waktu memotong itu adalah harus di hari 10 Zulhijjah sampai hari terakhir tasyrik 11, 12, 13 habis asar setelah sholat Idul Adha. Oke. Itu disampaikan oleh para sahabat. Qala inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalli. Jadi yang benar adalah pertama kali di hari 10 Dzulhijjah itu an nusalli, kita salat Idul Adha dulu, summa narja, kemudian kita kembali beberapa saat setelah itu baru kita menyembelih. Ini yang benar. Kalau dilakukan sebelum subuh atau setelah subuh sebelum salat Idul Adha, maka itu namanya sedekah, bukan kurban. Sedekah tetap diterima, tetapi bukan sebagai kurban yang dimaksud ibadah terbaik di hari itu. Ya, saya bacakan. Man shalla salatana, siapa yang salat seperti kita salat, wa wajjaha qiblatana, menghadap kepada kiblat yang sama, wa nasaka nusukana, beribadah sebagaimana ibadah kita yang sama, fala yazbah, maka jangan dia menyembelih hewan kurban hatta yusalli, sampai dia sholat Idul Adha. Makanya Pak, Bu, sunnah sholat Idul Adha itu lebih cepat daripada Idul Fitri pelaksanaannya. Idul Fitri kemarin jam berapa di sini? Jam 6:30 ya Pak? Jam 7. Nah, kalau bisa Idul Adha 6:30. Itu sunnah. Ya kalaupun misalnya aduh di sini mah susah, 6:30 belum ada kumpul, ya oke lah gitu. Tapi sunnahnya gitu misalnya. Ya, kadang kita kalau pengen pagi ternyata orang pada lari-lari. Ini sudah mulai orang-orang gitu ya. Ada beberapa masjid yang aduh kayaknya nggak bisa di sini, harus jam oke gitu ya. Tapi sunnahnya lebih pagi dia. Kenapa? Karena ngasih waktu untuk nyembelih. Itu hari apa ya, tanggal 6 ya? Wow, Jumat. Hari Jumat ya? Nah, kalau itu bebas. Karena kan 4 hari. 10, 11, 12, 13. Mau di hari Jumat atau di hari setelahnya. Rata-rata sih kalau hari Jumat beberapa masjid digeser ya. Nah, tapi terserah di sini mau bagaimana. Baik, itu waktu penyembelihan. Sekarang tentang ketentuan hewan kurban. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Musyarakah. Musyarakah itu beli bersama-sama. Musyarakah untuk unta dan sapi boleh. Unta 7 orang, sapi 7 orang, boleh juga unta 10 orang. Ada pendapat, tapi lebih baik 7. 7 unta. Unta dan sapi 7 orang, namanya musyarakah. Tapi kalau kambing atau domba hanya boleh 1 orang. Tapi bisa musyarakah pahala. Ingat. Saya ulangi, beli sapi dan unta 7 orang, boleh, itu namanya musyarakah dalam pembelian. Tapi kalau kambing dan domba hanya 1 orang, nggak boleh bareng-bareng 7 orang. Apalagi satu kelas, dulu anak-anak kita. Ya kan, iuran 30 orang dapat 1 kambing. Kurban, itu bukan kurban, itu sedekah biasa, melatih. Dan itu boleh dalam arti melatih, tapi bukan hewan kurban. Jadi si kambing itu cuma 1 orang, tapi pahalanya bisa musyarakah 1 keluarga. Ya, contoh Pak Shoaib beli 1 kambing 4 juta. Uang dia 1 orang tuh, ya dia yang beli, pokoknya ini milik dia. Tapi diniatkan untuk bapak ibunya, diniatkan untuk istrinya, diniatkan untuk anak-anaknya, diniatkan untuk istri-istrinya. 1 ya Pak, untuk istrinya. Senandi. Nah, itu namanya musyarakah pahala dan boleh. Tapi nggak bisa musyarakah kepemilikan, pembelian nggak bisa. Kalaupun musyarakah, misalnya kemarin ada yang datang tetangga saya, Pak, saya ini jadi 1 keluarga ini niat dari dulu, 1 tahun yang lalu anaknya nyumbang nabung, bapaknya nabung, ibunya nabung, anaknya 3, bapak ibu 5 berarti nabung. Jadi keluarga ini memang pengen kurban. Pas 1 tahun dibuka sudah cukup, dibelikanlah 1 hewan kurban. Boleh nggak kira-kira kalau gitu? Boleh nggak? 1 keluarga. Tapi belinya, uang itu kan punya bapaknya, punya ibunya, dan punya 3 anak. Itu yang tadi saya sebut musyarakah kepemilikan. Nggak boleh, kepemilikan. Tapi beli. Nah, maka gimana tuh? Nanti dia datang, terus gimana dong? Ini separuhnya punya bapaknya, sepertiganya punya istrinya, sepertiganya lagi punya anak-anaknya, gitu. Ya kan? Kan masing-masing nabung. Nggak, jadi punya siapa nih? Nah, maka gini, gampangnya. Sekarang ini buat punya pengen dikasih nama siapa, atas nama siapa? Bapak aja deh, bapak. Ya udah, tinggal ikhlaskan. Si ibu, si anak-anak ikhlaskan. Yang saya miliki uang sekian dari tabungan ini, saya berikan kepada ayah. Jadi kepemilikannya pindah dong ke ayah. Nah, tinggal 1 orang yang punya. Setelah itu dia belikan kambing dan kemudian disedekahkan. Pahalanya musyarakah. Istrinya dapat, anak-anaknya juga dapat, dianya juga dapat. Oke, itu berdasarkan hadis. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudhi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Dulu di zaman Rasul, para sahabat itu menyembelih 1 hewan kurban untuknya wa an ahli baiti, dan untuk seluruh keluarganya. Oke, maksud untuknya dan untuk seluruh keluarganya adalah pahalanya. Bahkan yang sudah wafat boleh sebutkan. Saya kalau menyembelih hewan kurban, Pak, saya sebut nama orang tua saya. Hadza anni. Ya Allah, ini dariku. Wa an abi wa ummi. Saya sertakan tuh. Ini juga dari ayah dan ibuku yang sudah wafat. Wa an ahli baiti, dan untuk seluruh keluargaku, istri dan anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kalau nyebut siapa, anni, an siapa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi udah termasuk istri yang simpenan juga ya. Iya. Berat. Oh iya. Iya, betul. Betul. Pokoknya siapapun yang disebut masuk.
Siapapun yang disebut masuk. Kalaupun tidak disebut, Pak, kalaupun kan kadang kita nggak nyembelih sendiri kan, karena ya kita nggak mampu misalnya gitu ya. Disembelihkan oleh Pak Jono, disembelihkan oleh Pak Tesa di masjid. Niat itu niatkan sampai kepada Allah, walaupun tidak dilafazkan. Ya. Dan disunnahkan, kalaupun kita tidak nyembelih sendiri, disunnahkan menghadiri sembelihan itu, menghadiri pada saat disembelih. Dan hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya masjid sering ngumumin kan, nomor sekian, Bapak Fulan, ada nggak? Nggak ada. Oh, yaudah nanti aja. Bapak Fulan, ada nggak? Ada. Oh, nanti aja. Gitu. Sebenarnya sunnah. Nah, tapi tidak wajib. Kalau saya nggak tahu di sini dipanggil apa enggak? Oh, dipanggil ya. Nah, itu melaksanakan sunnah. Kalaupun enggak, orangnya nggak ada, selama dia sudah menitipkan, sudah. Ya. Tapi sunnah hukumnya melihat hewan ketika disembelih. Oke, baik, waktunya habis ya? Oh belum, oke. Pembagian hewan kurban, sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk kerabatnya, sepertiga untuk orang-orang miskin. Jadi dia boleh mengkonsumsi dan sunnah mengkonsumsi. Jangan semuanya dikasih. Pokoknya saya nggak mau makan sedikit pun dari hewan kurban itu. Ah, itu nggak sunnah. Sepertiganya dia terima, biasanya paha misalnya. Nah, sebagian besarnya itu berarti sepertiganya lagi serahkan kepada masjid supaya masjid membagikan. Oke, saya percepat ya. Kemudian, bolehkah berkurban atas nama orang lain yang sudah wafat? Sama seperti kita bersedekah. Saya bersedekah hari ini subuh. Bismillah, ya Allah, ini untuk ayahku Fulan bin Fulan. Seluruh ulama mengatakan sedekah ini sampai pahalanya kepada Fulan. Begitupun juga saya membeli hewan kurban, saya niatkan untuk saya hadiahkan untuk ibu saya yang sudah wafat misalnya. Nah, itu juga sampai kepada ibu. Oke. Kemudian, mana yang lebih utama? Ibu nyembeli kambing apa sapi? Kambing apa sapi? Sambing, sapi dan kambing. Nah, sapi apa kambing? Kenapa? Saya beli kambing 4 juta. Atau saya beli sapi 20 juta misalnya. Kambing apa sapi? Yang bilang kambing kenapa ibu-ibu? Iya, kenapa? Enggak, misalnya duitnya oke, saya punya untuk sapi, saya punya untuk kambing. Mana yang lebih afdol buat saya? Kambing aja apa sapi aja? Ya, kalau dua-duanya nggak usah saya tanya. Nah, kenapa Pak Soeb? Kambing? Karena memang disuruh perintahnya kan memang gibas. Keren. Gibas. Kadang ada bahasanya korban sapi. Masya Allah. Cocok jadi DKM. Bapak Ibu, ternyata para ulama kita berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan, dan ini mayoritas ulama mengatakan, yang lebih baik yang manfaatnya lebih luas. Kambing apa sapi? Sapi dong. Sapi bisa mengasih makan sekian keluarga. Kambing 1, 2, 3 misalnya. Ini pendapat pertama, mayoritas. Jadi, mayoritas ulama mengatakan yang lebih afdal adalah unta. Sudah? Setelah itu sapi urutannya. Setelah itu kambing. Urutannya begitu. Sudah? Tapi ada mazhab Malikiyah. Malikiyah mengatakan yang afdal adalah kambing meskipun dirinya mampu membeli sapi. Kenapa? Persis yang disebut oleh Mas Syuaib. Apa tuh? Karena di dalam Al-Quran ketika disebut wafadainahu bidzabhin azim, masih ingat Nabi Ismail diganti, kata Allah wafadainahu, dan kami ganti dia bidzabhin azim dengan sembelihan yang agung. Sembelihan yang agung seluruh ulama tafsir mengatakan adalah kabsh yang tadi disebut. Kambing besar, berbulu dan
tanduk besar dia, kabsh. Jadi pengganti Ismail alaihissalam adalah kabsh, bukan yang lain. Dan ternyata setiap tahun Rasulullah itu nyembelihnya kambing. Walaupun ada riwayat Rasulullah pernah nyembelih unta, tapi selalu kalaupun unta kambing juga gitu, atau kambing setiap tahun. Karena melihat perilaku Rasul dan melihat Nabi Ismail diganti dengan kabsh, dengan kambing, maka kambing itu maksud domba ya. Maka Malikiyah mengatakan yang afdal adalah domba meskipun dia mampu untuk sapi. Nah, ini dua pendapat. Nah, saya pribadi cenderung pada pendapat pertama, yang maslahatnya lebih banyak. Oke? Pak Fatah misalnya mampu beli sapi, tapi belinya kambing. Menurut mayoritas ulama yang lebih afdal adalah sapi, gitu. Tapi menurut Malikiyah yang lebih afdal adalah kambing. Ya, kalaupun mau ngambil Malikiyah, ya kambingnya 3 lah, gitu misalnya. Biar dua-duanya dapat. Satu dapat afdal perilaku Rasul, yang kedua afdal kemaslahatannya dapat ya luas. Oke, baik. Lagi masih ada waktu nih, Pak Ustaz? Masih. Larangan bagi yang berkurban. Disunnahkan, ingat sunnah. Bagi yang mau berkurban mulai tanggal 1 sampai nanti hewannya disembelih 1 Dzulhijjah, tidak menggunting rambut dan tidak menggunting kuku. Hukumnya sunnah. Tidak menggunting rambut dan tidak menggunting kuku. Kenapa? Sebagian ulama kita menjelaskan bahwa nanti rambut kita dan kuku kita, sebagaimana tubuh kita yang lain, akan bersaksi bahwa di hari itu kita beribadah dengan ibadah yang mulia, yaitu menyembelih hewan kurban. Jadi semuanya menjadi saksi. Ya, tapi ini hukumnya sunnah. Sunnah itu artinya kalau Bapak di hari kelima kayaknya mau lebaran rambutnya, iya, orang biasa lebaran potong. Di hari kelima dia motong. Dia motong rambut maksudnya. Tanggal 10-nya dia motong sapi, misalnya. Dia tetap dapat pahala kurban, tapi tidak mendapatkan pahala sunnah ini. Oke? Nah, lebih baik kita ambil kesunahan ini ya. Jadi ngeberesinnya sebelum tanggal 1. Baik, dikit lagi. Bolehkah memperjualbelikan hasil sembelihan? Kulit boleh dijual nggak? Boleh nggak? Boleh. Jualnya kemana? Mana? Bapak Ibu semua, Bapak Ibu, mayoritas ulama kita mengatakan menjual sebagian termasuk kulit dari hewan sembelihan haram. Tidak boleh, termasuk kulit. Mana dalilnya? Dalilnya adalah man ba'a jilda udhiyatih. Siapa yang menjual kulit hewan sembelihannya, fala udhiyatalah, maka pahala kurbannya tidak ada. Dan ini kebiasaan punten sebagian masjid, kulitnya dikumpulkan, kemudian dijual, dapat uangnya untuk kas masjid atau untuk masak, untuk tidak boleh. Mana tadi dalilnya? Bahkan dalilnya mengatakan jilda itu kulitnya langsung. Siapa yang menjual kulit hewan sembelihan, fala udhiyatalah, tidak dapat pahala. Kenapa? Sebab satu kambing itu sudah diniatkan untuk Allah. Karena diniatkan untuk Allah, nggak boleh sebagiannya untuk kepentingan dirinya. Dijual itu kan untuk kepentingan dirinya. Walaupun itu tanduk, walaupun itu kulit, tidak boleh. Lalu bagaimana kalau ada kulit? Gimana caranya? Bagian dari yang toh dikasih, terserah. Misalnya Pak Jono biasa menangani kulit. Oke, sedekah masjid kepada Pak Jono adalah kulit.
Ongkos. Ngasih upah kepada pejagal dari hewan kurban juga tidak boleh. Termasuk panitia dapat 2 kantong juga tidak boleh. Kenapa? Tadi yang kulit selesai, sekarang ke panitia dan penjagal. Jagal tidak boleh, ingat diupah dengan sebagian hewan kurban. Diupah tidak boleh. Termasuk panitia, dibayar keringatnya. Kan kasihan panitia dari subuh sampai menjelang asar motong-motong, masa kita nggak ngasih? Kalau hewan kurban itu dikasih kepada panitia sebagai upah, itu yang tidak boleh. Saya bacakan dulu hadisnya. Hadisnya agak panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW melarang Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menyembelih hewan kurban. Apa kata Rasul? Kata Ali bin Abi Thalib, wa alla u'tiyal jazzara minha. Saya dilarang oleh Rasul untuk ngasih upah kepada pejagal dari hewan. Misalnya pejagal karena dia sudah motong-motong, sudah nyembelih dan seterusnya, kasih kepalanya sebagai upah, ingat, itu tidak boleh. Tapi kalau bukan sebagai upah, boleh. Karena dia bagian dari umat Islam. Kan tadi sepertiga untuk dirinya, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk kerabat dekat. Dia termasuk fakir miskin atau kerabat dekat, itu termasuk umat Islam yang boleh diberi. Tapi sebagai upah tidak boleh. Termasuk pejagal pun kan, maaf. Di sebagian tempat penjagal itu dari awal sudah bilang, saya nanti minta kepala ya. Dari awal sudah bilang, tidak boleh. Lalu bagaimana solusinya? Ali bin Abi Thalib dan Rasul langsung yang mengatakan, Ali Abi Thalib mengatakan, nahnu nu'tihi min indina. Kami disuruh oleh Rasul itu memberi upah kepada pejagal, dalam hal ini juga kepada panitia, dari kami, dari kantong kami, bukan dari hewan itu. Maka panitia nggak boleh ngambil lebih sebagai upah. Ingat, sebagai upah. Kadang punten ya, di beberapa tempat itu panitia karena masjid menghargai panitia, yang lain dapat 1 kantong, panitia dapat 2 kantong. Kenapa? Ya dia berkeringat. Itu nggak boleh. Nah, cara menghargai panitia, caranya adalah misalnya tetap dapat 1 kantong dia, misalnya. Cara menghargainya, makan minumnya kita yang nanggung. Kan setiap pekurban dimintai apa itu namanya? Administrasi kan? Ongkos kan? 100.000. Nah, dari situ misalnya. Atau masjid mengeluarkan. Ya, jadi jangan diupah dari hewan kurban itu, dilarang dalam agama kita. Tapi ini sangat sering terjadi. Dan biasanya kalau saya menyampaikan fikih kurban ini, beberapa masjid pada cemberut. Nggak kebagian. Termasuk masak buat panitia. Kalau niatnya ngupah panitia tidak boleh. Maka jalan keluarnya gini, diumumin. Besok kita akan masak sebagian hewan kurban. Dari pagi ibu-ibu masak. Buat apa? Buat makan siang. Siapapun boleh datang ke masjid untuk makan siang. Termasuk panitia. Nah, itu baru boleh. Kenapa? Karena untuk semua. Ya paling nanti tetangga yang nggak panitia agak malu-malu kan. Saya nggak usah datang dah. Tapi dari awal sudah kita sampaikan, ini untuk semua. Bukan hanya untuk panitia. Karena gini Pak, kesannya. Coba, kenapa dimasakin buat panitia? Saya tanya ibu-ibu, kenapa masak buat panitia? Karena mengapresiasi kan? Ya makan rame-rame pasti. Tapi maksudnya, kenapa gitu loh? Karena panitia sudah berkeringat, ya kan? Yang lain nggak berkeringat, yang ini berkeringat. Karena berkeringat, dikasihlah sebagian hewan kurban kepada dia. Baik bentuknya tambahan 1 kantong atau dikasih makan siang dari hewan itu. Maka itu menurut saya tanda petik upah, walaupun tidak disebut oleh lisan. Karena yang lain nggak dapat. Kecuali sekali lagi, kecuali kita masak, diumumkan buat semua. Yang mau datang ke masjid, makan bareng-bareng.
termasuk panitia. Nah itu boleh, gitu ya. Baik, kita buka untuk tanya jawab deh, sudah siang. Ya, Ustaz. Silakan yang mau bertanya. Enggak. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak Ustaz. Enggak. Tadi sempat disinggung terkait berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Dan tadi sudah disinggung juga soal adanya berkorban. Mungkin saya sedikit memberi gambaran terkait pertanyaan saya yang tadi aktornya untuk mungkin berkurang ke orang meninggal. Bagaimana aktornya? Itu pertama, terus yang kedua yang saya singgung dengan ibadah yang satu dari yang kedua itu haji. Ya. Jadi beberapa yang saya dengar itu ada beberapa orang yang menghajikan atau berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Nah, maksudnya kayak dari sini, bagaimana yang ada sebagai orang yang dia sendiri aja belum haji, tapi dia menghajikan orang yang sudah meninggal, misalnya orang tua yang sudah meninggal. Nah, itu akhirnya bagaimana? Mungkin haji dan korban bisa aja terkait untuk meninggal. Apakah dia diambil diri sendiri dulu, baru keluarga yang sudah meninggal, atau dia udah keluarga yang sudah meninggal, dia dihubungkan dengan sebagai belum. Iya. Baik. Saya ingin mulai dari haji dulu. Menghajikan orang yang sudah wafat, para ulama kita juga mengatakan boleh, dan hadisnya sahih. Ada seorang wanita datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengatakan, wahai Rasul, ibuku telah wafat, tapi dia bernazar untuk berhaji, tapi tidak kesampaian karena wafat. Apa kata Rasul? Hajikan untuknya. Nah, syarat orang yang menghajikan orang lain yang sudah wafat adalah orang itu harus sudah haji. Oke, selesai satu. Yang kedua, sekarang kurban. Sama. Menyembelih hewan kurban niatnya untuk orang tua yang sudah wafat misalnya. Ini tidak disyaratkan dirinya sudah pernah berkurban, tidak disyaratkan. Sudah? Tetapi kalau ditanya mana yang afdal, menurut saya kurban itu hukum asalnya untuk al-ahya la al-amwat. Hewan kurban tadi, maksudnya hewan kurban ya. Hewan kurban itu hukum asalnya untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Maka menurut saya yang afdal adalah diri kita sendiri dulu, baru orang tua. Kalaupun pengen menyertakan orang tua yang tadi saya sebut, beli hewannya satu, orang tua kita musyarakah, kita sertakan dalam pahala yang sudah wafat. Jadi setiap tahun lisankan, kalau perlu lisankan, walaupun tidak dilisankan niatnya sudah benar begitu sampai. Kalau saya selalu saya lisankan, hadza anni, ini dariku, ini untukku, wa an abi wa ummi, dari ayah dan ibuku, dapat tuh. Wa an ahli baiti, dan untuk seluruh keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lebih mudahnya sih, kalaupun nggak mau satu kambing itu untuk orang tua, atas nama orang tua, misalkan nggak mau gitu, pakai sistem tadi aja, musyarakah, pahala. Tapi kalau ditanya afdalnya mana, dahulukan diri sendiri, baru orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mudah-mudahan menjawab. Enggak. Tapi yang solusi terkait yang kulit tadi, Ustaz. Kulit ya? Kulitnya dijual. Ya. Hasil penjualan itu dibagi, boleh, Ustaz? Enggak boleh. Untuk yang Enggak boleh. korban itu. Enggak boleh. Masalahnya pada penjualan pertamanya. Walaupun bukan untuk dia, untuk umat Islam lagi enggak boleh. Jadi dijual itu semua satu hewan itu untuk Allah. Dan karena itu nggak boleh ada urusan yang lain. Jual beli itu kan urusan duniawi lain tuh. Jadi 3 mazhab mengatakan tidak boleh. Syafi'iyah, Hanabilah, dan Malikiyah. Satu mazhab yang mengatakan boleh, Hanafiyah. Tapi saya tidak menyarankan, maksud saya secara fikih kita ambil yang mayoritas ulama. Dan mayoritas ulama berdasarkan dalil yang tadi saya sebut. Jadi caranya cari siapa yang biasa menangani kulit. Nah, kita kasih kepada dia sebagai sedekah. Sebagai sedekah. Kalau sekarang ada, saya kalau nggak salah, yayasan bermunculan, yayasan penerima apa itu tadi, kulit. Dia menerima, jauh-jauh hari udah menerima. Kami, karena dia tahu hukumnya.
Dan tentunya yang berinteraksi dengan dia ya pasti yang masjid yang sudah paham kan. Kami menerima kulit hewan kurban. Nah, setelah dia terima, jadi milik dia dong, milik yayasan. Yayasan menjualnya boleh, tapi si pekurban dan panitia kan wakilnya si pekurban dong, nggak boleh ngejual. Nah, kalau misalnya Pak Jono dikasih oleh masjid, udah milik Pak Jono boleh menjual. Itu ya Bapak ya. Ya, sami-sami. Ada lagi silakan. Mantap. Dia dengan panitia masa raya. Tahun ini panitia dan siang itu silakan dari kota. Ya. Jadi secara umum Ya, panitia dimasakin. Gini aja, jalan keluarnya disampaikan kepada jamaah yang lain, yang bukan panitia juga. Besok siang ibu-ibu akan masak. Nah, masakan ini terbuka untuk siapapun yang mau makan. Gitu ya, termasuk panitia. Jadi jangan dikhususkan panitia. Khawatir, ini kekhawatiran saya. Kalau kita khususkan ke panitia, itu kan berarti ada pertanyaan, kenapa khusus panitia? Jawabannya apa kira-kira? Panitia yang sudah berjuang, gitu kan, tanda petik, yang keringetan, yang waktunya, gitu kan, berarti sama dengan upah jadinya. Nah, tapi kalau diumumkan maksudnya orang yang bukan panitia boleh makan, ya berarti kan buat umat Islam semuanya. Silahkan, gitu. Jadi menurut saya begitu. Atau panitia akan diberikan oleh masjid konsumsi terbaik. Beli nasi padang terbaik misalnya, atau si ibu masak padang, masak nasi uduk, masak apalah yang enak-enak, kasih ke panitia, tapi tidak diambil dari hewan tadi. Itu juga menjadi solusi. Ya. Sebentar, oke? Kayaknya Pak Dinain masih karena beliau tanggung jawab kan. Ya karena kan kebanyakan panitia. Iya, betul. Begitu. Sebelum pembagian daging korban sudah dimasak. Itu dia. Nah, itu permasalahan saya. Itu dia. Dan itu menurut saya mirip seperti upah yang dilarang dalam agama. Dan itu betul terjadi. Sampai hari ini terjadi banyak. Dan kalau kesalahan kita tidak perlu ngikut dong. Alhamdulillah, Masya Allah. Terkecuali tadi ya, dimasak boleh, tapi sekali lagi yang lain boleh ikut makan. Berarti diumumkan. Diumumkan. Yang penting kita umumkan. Kalau nanti tetangga nggak datang ya urusan dia. Yang penting ini buat umum, buat semua, gitu. Bukan panitia aja. Dan jangan larang-larang nanti. Bukan panitia, nggak usah. Bajunya beda nih, nggak punya seragam, nggak usah. Nggak bisa. Gitu ya. Nah nanti panitia, bentar, dikit lagi. Saya kemarin juga mengusulkan di masjid lain, panitia kalau perlu kasih amplop, biar betul-betul murni gitu loh. Murni artinya ya dia dapat amplop gitu ya. Nanti hewan kurbannya dia dapat seperti umat Islam yang lain. Jangan dibeda-bedakan gitu. Kalau perlu, tinggal itu teknis lah ya. Silakan Bapak. Bagaimana hukumnya orang mengambil atau itulah belajar masyarakat. Saya suka spesialis potong tulang. Oke. Tulang mungkin ada bagian tulang iga. Iya. Tulang iga ya daripada ini lah saya duluan belum dibagi. Itu hukumnya ambil sendiri. Tidak boleh. Yang boleh adalah dia diberi. Jadi ya ini kita kalau mau bener kan susah ya. Kalau mau jadi orang bener harus perjuangan tuh. Atau ya kan? orang lain tadi kan. Nggak boleh. Kecuali maksud saya itu nanti kan akan kacau itu kan. Nanti masing-masing akan gitu kan, masing-masing tuh. Yang ngentit gitu ya. Jadi masjid yang mengatur si tulang-tulang itu diatur, dia akan juga diberi atau dimasukkan ke dalam bagian pemberian itu, atau tulang-tulang khusus diberi. Jadi dia tidak boleh, sekali lagi, diberikan sebagai upah. Nah, termasuk ada orang tadi ngentit ya namanya. Ngentit itu kan ngentit sama aja ambil kan. Walaupun panitia, kadang panitia merasa berkuasa.
Ada. Saya yakin di sini sih. Kadang merasa berkuasa karena dia megang pisau. Ini kan saya megang pisau nih. Ya, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi kalau bisa kulit-kulit semua disediakan gitu ya. Tapi gini, misalnya ada daging sisa, sisa 20 Pak Haji. Kan kita mau bagikan ke masyarakat lagi nih. Kan nggak mungkin juga kebagian semua kan. Terus diatur lagi juga susah juga nih. Boleh sebagai sedekah misalnya, ya udah dikasih yang dekat masjid nih. Ternyata 20 seluruhnya panitia. Tapi nggak disetting dari awal. Nah, itu boleh, itu pemberian. Tapi jangan disepakatin, nanti panitia jangan pada pulang semua ya. Kalau itu disetting. Saya duluan berarti ya. Ah iya, itu ya. Ya, mangga. Dari sisi luar boleh. Oh boleh silakan. Ada 3 pertanyaan sebetulnya dari ibu-ibu nih Ustaz. Mangga. Dari penjelasan Ustaz tadi. Jadi kami tertarik di sini soal yang pertama. Tadi Ustaz mengatakan ketika disembelih itu kalau boleh disebut misalnya dihadiahkan untuk orang tua kita gitu ya. Tetapi tradisi di sini di Al-Mahiri itu hewan kurban itu kan disembelih oleh pihak lain yang kita bayar gitu. Nah, apakah boleh misalnya walaupun kita bukan yang menyembelih tetapi doanya kita sampaikan? Itu yang pertama. Nah, ini dari ibu Ustaz ya. Biasanya cuma nonton aja. Yang pertama boleh. Udah. Jawaban pertama boleh. Dan itu pun dilakukan oleh Aisyah atas perintah Rasul. Nah, Aisyah menyembelih satu hewan kurban, kemudian kata Rasul, engkau datang pada saat disembelih. Kenapa? Tadi hadisnya mengatakan, karena pada saat engkau datang, sembelihan itu turun ke mana? Ke tanah, dan pada saat itu dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnahnya adalah menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu boleh disembelihkan oleh orang, sunnahnya menghadiri. Dan boleh juga, saya nih, kan saya juga bukan penjagal nih. Saya kalau berkurban datang ke masjid, ya, saya yang menjagal ada, saya pegang kepalanya, saya baca doa sendiri. Allahumma hadza anni wa an abi wa ummi wa an ahli baiti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Saya lepas, dia nyembelih. masih terkait dengan pertanyaan tadi Ustaz. Oke. Sejauh mana misalnya apakah itu hanya boleh untuk orang yang punya hubungan darah dengan kita, ayah, ibu, anak atau keluarga, atau boleh nggak kita hadiahkan pada orang lain, sahabat kita, guru kita yang memang tidak punya hubungan darah? Itu yang pertanyaan berikutnya. Langsung saya jawab. Biar kayak tadi. Ya, boleh ya. Boleh. Dari mana dalilnya? Saya bacakan satu dalil. Ya Rasulullah, jadi Rasulullah menyembelih. Sudah? Ya Rasulullah, ditanya oleh seorang sahabat, "Hadza laka wa li ahli baitika khassah?" Apakah hewan kurban ini niatmu, untukmu dan untuk keluargamu saja? Awlil muslimina amma, atau untuk semua orang muslim? Kata Rasul, balil muslimina amma. Tapi untuk seluruh umatku semuanya. Jadi yang belum pernah kurban sebenarnya musyarakah pahala sudah dapat dari Rasul. Musyarakah pahala, ingat bukan musyarakah beli, karena kita nggak beli barang Rasul. Musyarakah pahalanya sudah dari Rasul. Itu kan kita sama Rasul nggak ada hubungan dong. Bukan Habib kan ini. Nah, jadi yang kedua boleh sebut nama si fulan. Oke. Baik, ini yang terakhir barangkali saja. Mangga. Ya. Ini terkait dengan keutamaan terkait dengan lokus Ustaz. Kita banyak sekali berpikir, ini kan lingkungan sudah sejahtera. Iya. Orang-orangnya semuanya dapat makan daging gitu. Iya. Sementara di kampung saya misalnya gitu Ustaz ya, ada kampung terpencil yang majoriti penduduknya itu miskin gitu ya. Apakah lebih utama di sana kita kirimkan hewan kurban kita, atau kita utamakan di lingkungan kita sebagai konteks silaturahmi misalnya seperti itu? Itu pertanyaan berikutnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saya jawab Bu ya, karena saya nggak nyatet jadi langsung saya jawab punten. Boleh. Para ulama kita, ahli ilmu kita, ahli fikih kita mengatakan boleh dengan 2 syarat. Syaratnya adalah 1,
di tempat kita sudah cukup. Jadi kalaupun kita nggak kurban di tempat kita, tetangga kita pada makan daging tuh hari. Cukup. Syarat yang kedua, di tempat sana minim. Ya, misalnya di kampung kita di sana minimnya. Jadi boleh memindahkan hewan kurban atau nyembeli di tempat bukan tempat tinggal kita. Syarat kedua, di tempat kita sudah cukup. Bahkan saya tahun ini baru rencana nanti lihat nanti. Rencana pengen di Palestina nyembelihnya. Tapi syaratnya dua, di kampung saya, di tempat saya, kalau saya nggak nyembelih masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 orang aman. Yang kedua di sana sangat membutuhkan. Jadi boleh dengan 2 syarat itu. Tapi kalau kampung kita punten cuma 1 orang, 2 orang, yang lain masih sedih, maksudnya itu makannya daging sedikit gitu, maka dahulukan yang dekat. Oke, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan menjawab. Ya, keutamaan tadi dahulukan yang dekat dulu. Tapi kalau cukup yang dekat cukup, berarti lebih utama yang sana. Karena di sana tadi sangat kekurangan. Gitu ya. Di sini cukup, di sana kurang. Gampang ingatnya. Cukup di sini, di sana kurang. Oke. Ustaz, cukup? Baik. Terima kasih hatur nuhun Bapak Ibu. Maaf terlalu lama mengganggu goesnya, mengganggu lari paginya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.